Oke, saya mulai saja perkenalan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan ke minggu ke-12 ya. Iya, Pak. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang pengujian machine learning. Oke, di hari ini saya akan melanjutkan di pengujian perangkat lunak, pengujian software dan sistem. Kategorinya adalah automated testing tool atau automated testing, yaitu pengujian otomatis, istilahnya automated testing atau automated checking ya, karena yang tes itu hanya beberapa dicek gitu. Nah, hari ini saya akan bahas tentang definisi, kelebihan, kekurangan automated testing, termasuk tool apa saja yang digunakan dan contoh cara penggunaannya. Aplikasinya sangat banyak, sehingga mungkin saya jelaskan satu-satu, hanya beberapa saja, nanti tugasnya juga sama. Sebenarnya yang kemarin kita kerjakan yaitu pengujian performance dengan menggunakan Apache JMeter, itu salah satu tool untuk automated testing ya, bagaimana kita melakukan testing otomatis dengan perangkat tambahan gitu. Karena kan kita nggak mungkin, ya kalau manual testing bagaimana? Manual testing ya seperti kita cek manual seperti sebelumnya, black box, white box gitu ya, secara manual. Termasuk kalau performance test manual ya kita kerjakan, kalau pengen apakah aplikasi kita bisa menghandle 1.000 orang, ya kita mencari relawan 1.000 orang untuk mengakses gitu ya, itu manual gitu. Nah kan kayak gitu kan nggak mungkin, jadi ya mungkin saja tapi kan butuh biaya dan waktu. Jadi kita harus menggunakan tool atau alat bantu yang bisa menghandle sesuatu yang nggak bisa dikerjakan dengan lebih cepat gitu ya. Itu alasannya kenapa kita menggunakan automated test. Oke. Di hari ini saya akan jelaskan salah satu tool yang paling umum dipakai, yaitu Selenium. Selenium itu framework. Nanti ada beberapa macam tipenya, terus ada beberapa macam bahasa pemrograman. Selenium ada yang pakai Python, ada yang pakai Java, ada yang pakai bahasa pemrograman R, dan lain sebagainya. Jadi dia sebenarnya adalah framework yang ada banyak tipenya. Oke, pendahuluan. Sebelum saya bahas tentang automated testing dengan Selenium Python, kalau saya bahas hari ini sih Python ya, karena yang paling sering dipakai dan sekarang lagi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai. Membahas dengan Python, ada buku yang paling terkenal, yaitu ya bukan paling terkenal, banyak dikenal banyak orang, beberapa programmer, developer pasti baca ini, yaitu buku yang digratiskan sama pembuatnya, ada namanya di sini, nggak tahu cara bacanya gimana. Saya kemarin datang ikut seminar di Indonesia, baru bulan ini ada konferensi Python Indonesia. Salah satu pembicaranya adalah yang buat buku ini, Automated the Boring Stuff menggunakan Python. Maksudnya Automated the Boring Stuff menggunakan Python itu apa? Kalau seseorang itu kerja dengan mengerjakan sebuah dengan komputer, sama seperti robot lah. Gunanya robot itu kan mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang ya. Kalau di perusahaan, entah itu ngangkat barang yang berulang-ulang, pabrik itu kan biasanya ada robot atau mesin yang biasanya untuk mengambil barang, mindahin barang, buka barang, bungkus barang. Itu kan biasanya kan sebelum ada menggunakan robot kan menggunakan manusia, ngerjakan berkali-kali gitu kan. Orangnya duduk, hanya mengerjakan satu hal yang berulang-ulang. Nah, hal seperti itu sebenarnya bisa diganti dengan robot kan. Dengan robot, orang-orang yang bisa mengerjakan menggantikan pekerjaan manusia. Itu kalau dalam dunia industri ya. Tapi kalau dalam dunia komputer juga ada. Semuanya ada pekerjaan staff gitu yang ngerjakan sesuatu yang berulang-ulang, entah itu melakukan penjumlahan, perkalian, melakukan sesuatu di Excel dan lain. Kalau itu berulang-ulang, daripada melakukan berulang-ulang berkali-kali, sebenarnya bisa digantikan dengan robot. Robot itu yang bisa
mengerjakan sesuatu. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan Python. Di buku ini dibahas bagaimana cara mengerjakan, membuat sebuah boot istilahnya, atau automated mengerjakan sesuatu berulang-ulang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau mau baca silakan, ini linknya. Mungkin siapa tahu dari sini kalian bisa menemukan topik skripsi ya. Banyak hal yang bisa digantikan dengan biasanya audit dan lain sebagainya gitu kan, daripada ngecek satu-satu atau yang mana, sebenarnya bisa digantikan dengan robot, dengan sistem. Ada juga selain itu otomatis salah satu yang paling sering dipakai ya frameworknya Selenium. Selenium itu library dalam Python. Kalian bisa gunakan untuk web otomasi. Web otomatisnya bagaimana? Otomatisnya itu dengan framework ini kita bisa menghandle sesuatu. Contohnya kita pengen membuat pengujian loginnya berhasil atau enggak, atau logoutnya berhasil atau button-buttonnya itu bisa diklik atau enggak. Itu kan daripada ngerjain berulang-ulang, kita buat script. Nah, script Selenium itu bisa meremote Google Chrome atau browser, bisa Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Jadi algoritma sih kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, kita buat script sebenarnya buka Google Chrome, ketikkan di URL, contohnya e-kampus gitu, klik bagian login, habis itu klik masukkan username, habis itu masukkan password, terus pilih menu perkuliahan. Nah, itu kita masukkan dalam script. Kalau kita pengen ngecek loginnya, kita tinggal jalankan, nggak perlu buka Google Chrome sendiri dan lain sebagainya. Saya pernah buat boot untuk input nilai di e-kampus ya. Jadi bootnya itu buka Google Chrome otomatis, masukkan link e-kampus, klik button login, masukkan username, masukkan password. Ini ditulis dalam satu script ya. Terus klik menu mata kuliah, klik bagian nilai, terus masukkan nilainya. Nah, nilainya nanti saya lampirkan di Excel. Jadi inputannya username, password, mata kuliah, sama file Excel untuk nilainya. Jadi daripada saya masukkan nilai satu kali nama ini nilainya sekian, kehadiran sekian, itu saya bisa ganti itu dengan menggunakan Selenium Python. Termasuk juga karena di Python ada library waktu kan, library waktu itu jalankan program ini di jam sekian gitu kan. Nah, akhirnya yang paling rame setelah ada boot flash sale yang harga murah jam 12 malam, saya akhirnya bisa kita kembangkan buat aplikasi boot flash sale dengan Selenium. Jadi awalnya dari untuk automated test untuk ngecek login dan lain sebagainya, akhirnya berkembang menjadi buat boot flash sale. Jadi cek jam sekarang jam berapa gitu. Dari jam ke jam 12 malam itu kita kurangi, butuh berapa menit lagi, berapa detik lagi. Habis itu hitung mundur. Habis itu buka Google Chrome. Habis itu masukkan link Shopee-nya, habis itu klik bagian checkout, habis itu klik bagian pembayaran. Akhirnya bisa seperti itu. Nah, itu kan logika dasar sederhana ya. Kalau kalian sudah terbiasa dari semester 1 analisa, algoritmanya sudah jalan, sebenarnya niat belajar Selenium nggak untuk buat boot flash sale, tapi untuk pengujian otomatis. Terus ketika ada studi kasus, ada flash sale ya, akhirnya kita inisiatif sendiri buat boot flash sale atau boot auto follow Instagram, boot auto kirim WA, kirim otomatis lihat ya. Akhirnya bisa berkembang ke banyak aplikasi. Sebenarnya seperti itu. Kalau sudah paham di algoritma, tinggal implementasinya sangat mudah. Tinggal cari beberapa referensi, sudah banyak yang bahas. Nah, itu salah satu kegunaan dari automated test. Kalau black box, white box itu kan manual, jadi semua loginya berjalan atau enggak gitu kan. Kita buat tabel, tesnya adalah login, terus berhasil atau enggak, iya berhasil. Itu kan, itu manual. Nah, itu dengan testing otomatis dengan Selenium. Akhirnya muncul beberapa aplikasi yang banyak dikembangkan dengan berbasis Selenium. Karena salah satu library yang paling banyak dipakai untuk automated test, yaitu Selenium.
Salah satunya WhatsApp Bot. Ini saya ambil di GitHub, udah banyak yang bahas. Kita tinggal pakai ini dari GitHub. Kalau dalam pengujian sistem di Google Cendekia cari contohnya ini automatic tool untuk pengujian aplikasi dengan point of sale. Jadi mungkin dia menggunakan black box, tapi black box-nya itu bukan manual, tapi menggunakan Selenium. Jadi untuk loginnya menggunakan Selenium, untuk cek logout-nya, cek form-nya, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen pengujian, ini bisa jadi topik skripsi atau tugas akhir ya. Jadi tes pengujiannya black box atau white box, tapi nggak manual, tapi menggunakan Selenium. Nanti kalau nggak dibandingkan, perbandingan pengujian menggunakan manual sama automated test, itu yang baik yang mana, dari waktu dan lain sebagainya. Itu bisa jadi topik tugas akhir. Banyak sebenarnya, dari mata kuliah ini saja harusnya sudah banyak topik yang bisa diambil, apalagi kalau ditambah mata kuliah lain dari yang kalian pelajari dari semester 1 ya. Yang penting harusnya dipahami, terus dikembangkan, terus ya diambil, kira-kira kalau diambil topik skripsinya mana yang pas. Oke, sekarang saya masuk ke automated testing. Jadi automated testing vs manual testing, mana yang lebih bagus, mana yang lebih disukai, itu jawabannya subjektif ya, tergantung studi kasus dan lain-lain. When do you prefer manual testing over automated? Kapan kita menggunakan manual testing ketimbang menggunakan automated testing? Kapan ya? Jadi nggak sepenuhnya kita akan automated testing ya. Di beberapa hal juga kita lebih bagus menggunakan manual testing. Kapan? When the project is initial development stage. Jadi ketika masih dalam project pembangunan, project awal itu ya otomatis menggunakan manual, nggak bisa menggunakan automated. Karena automated testing itu kalau programnya sudah jadi. Terus yang kedua, when testing user interface. Nah, ini kalau sisi dari user interface, UI UX itu ya nggak bisa diotomatis ya. UI UX kan nggak bisa diotomatis, harus manual untuk melihat pengujian dari sisi user interface dan user experience. If the project short term and writing script will be time consuming. Untuk project-project kecil yang lebih cepat manual daripada dengan menggunakan automated testing. Yang untuk membuat automated testing kadang kita kalau menggunakan Selenium itu ada yang menggunakan framework yang sudah jadi aplikasi, ada yang kita harus menulis skripnya ya. Nah ternyata kalau nulis skripnya malah membuat lebih lama ya, manual testing aja gitu, kalau untuk project-project yang lebih kecil. If the case is not automated, ketika kasusnya itu di aplikasi itu nggak bisa diotomatis. Contohnya itu CAPTCHA kan. CAPTCHA kan memang sengaja dibuat untuk menghindari robot gitu ya. Robot biasanya login Gmail. Nah, biasanya beberapa aplikasi menggunakan CAPTCHA untuk apa? Untuk menghindari sebuah robot gitu ya. Sebuah ya robot seperti buat Gmail lah. Gmail kan ini kan maksudnya kalau orang bisa membuat akun Gmail dengan mudah, sangat banyak, itu banyak keuntungan yang bisa dia pakai. Contohnya yang paling sederhana, kadang kan dengan akun Gmail kita bisa dapat YouTube Premium itu kan, trial selama 1 bulan. Dan akhirnya orang nggak perlu bayar YouTube Premium, kita aja buat Gmail, kalau habis 1 bulan buat lagi, nanti trial lagi 1 bulan, habis buat lagi, seperti itu. Sama di beberapa aplikasi kan ada trial gratis 1 bulan. Nah, itu biasanya orang ngakalinya untuk biar gratis ya buat akun Gmail tiap hari. Di contoh yang lain AWS atau ada AWS itu juga gratis awal tiap pertama kali login dapat kredit, terus Microsoft Azure dan lain sebagainya. Jadi bisa diakali. Biar nggak ngakali seperti itu ya, akhirnya dibuat jangan sampai orang bisa buat dengan robot. Paling nggak harus buat dari awal lah. Harus masukkan nomor telepon, password. Kalau dengan robot akan lebih mudah. Oke. Akhirnya kan banyak yang jual beli YouTube Premium cuma berapa ribu, itu sebenarnya kan trial dari akun baru yang dapat trial gratis selama 1 bulan. Akhirnya nggak bayar. Oke. Terus selanjutnya, mengapa kita harus menerapkan automated testing?
Kalau tadi kenapa harus menggunakan manual, kalau ini kapan saat kita harus menggunakan automated test. Yang pertama, untuk sesuatu yang berulang-ulang, kita harus mengerjakan tes yang sama berulang-ulang. Sama seperti alasan kenapa kita membuat boot. Kalau tadi, buku yang dibahas tadi, automated the boring stuff. Nah, pekerjaan yang boring, yang berlakukan laki-laki, kita bisa berkali-kali, kita bisa buat otomatis. Daripada dilakukan berkali-kali berulang-ulang. Oke, lanjutnya yang kedua, ketika kita membutuhkan akurasi yang tinggi, gitu. Kadang manusia ketika pengujian terjadi error, nggak fokus dan lain sebagainya. Yang ketiga, load testing dan performance testing. Itu sangat nggak mungkin untuk performance testing, dan ini dengan manual ya, cuma kita pengen menguji performance testnya yang kemarin dengan Apache JMeter dengan 1.000 orang, 2.000 orang kan nggak mungkin dengan manual. Tapi ya harus dengan ini tool yang dibantu dengan tool itu ya, atau automated test. Itu beberapa alasan kita harus menerapkan automated testing. What is automation testing? Jadi apa itu automated testing? Automation testing is the process of testing the software using an automated tool. Jadi sebuah proses pengujian yang menggunakan, ini bahasa sederhananya ya, automated tool yang menggunakan tool untuk otomatis. Jadi ada perangkat ketiga atau perangkat lunak yang mengotomatis tersebut untuk mendapatkan bugs atau cacat gitu ya. If in the process executing the test script and generating the result and performed automatically by automating tools. Some most popular tool automated testing are Selenium, Tensorflow, Catalan, dan lain sebagainya. Kalian bisa ikuti grup-grup yang bahas tentang quality assurance ya, programmer atau developer bagian pengujian perangkat lunak, biasanya dibahas juga WebDriver, Catalan, tool otomatis. Ada banyak. Yang versi Android juga ada. Nah, ini beberapa tool yang kalau saya dapat ini yang paling populer di tahun 2021. Ini versi luar negeri, nggak tahu kalau yang versi di Indonesia perusahaan-perusahaan itu menggunakan apa untuk pengujiannya. Tergantung studi kasusnya sama tergantung perangkat lunak yang digunakan, apakah berbasis web atau berbasis Android dan lain sebagainya. Di sini ada Selenium yang akan kita bahas hari ini, ada Catalan, Unified Testing, Test Complete, SOAP-UI, IBM, Postman, ini Apache JMeter sudah kita bahas, mungkin Postman kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang lain kalian bisa pelajari sendiri. Sekarang kita bahas tentang Selenium Driver atau Selenium IDE yang paling ramai. Nah, kelebihan untuk menggunakan automated testing apa? Dapat menemukan lebih banyak bugs, cepat dan efisien, reusable. Cepat dan efisien, reusable maksudnya bisa kita gunakan lagi untuk perangkat lunak yang lain. Ya, maksudnya kita sudah buat untuk proses login, kita tinggal ganti variabelnya aja, nama URL-nya, proses loginnya untuk, jadi kalau kita ada project lagi, kita bisa pakai lagi untuk, ya nggak perlu mulai lagi dari awal. Itu kelebihan-kelebihan menggunakan automated test. Nah, kekurangannya, tadi sebagian sudah dibahas, kekurangannya tidak bisa digunakan untuk yang bersinggungan dengan UI dan UX. Ini otomatis kita harus menggunakan manual UI UX. Kalau selanjutnya terbatas, maksudnya untuk beberapa di kayak captcha dan lain sebagainya nggak bisa kita menggunakan testing. Oke, sekarang saya masuk ke Selenium IDE. Ini logonya seperti ini, SE. Saya bahas dulu nanti tugasnya. Tugasnya adalah ya otomatis praktek ya, menggunakan Selenium IDE. Jangan lupa install Selenium IDE, bukan install. Kalau menggunakan Python, kalau saya nanti ngajarinya pakai Python, kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman lain, Java dan lain sebagainya, juga yang penting install Selenium library ya, library Selenium, sama nanti ada dua versi yang berbasis GUI sama yang berbasis yang kita harus buat script. Yang GUI nanti formatnya Chrome extension, ada Chrome extension Selenium IDE yang buat script library dari Python. Jadi tugasnya nanti ada dua. Hari ini tugasnya ada dua, yaitu implementasi Selenium IDE sama buat script untuk Selenium, menggunakan Selenium.
Apa itu Selenium? Selenium adalah tool auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Secara umum menggunakan aplikasi web. Selenium akan melakukan validasi web berbagai browser dan platform. Tool auto testing ini hanya dirancang untuk otomatis testing pada web. Jadi selain penggunaan untuk testing, misalnya penguji aplikasi desktop, tidak bisa digunakan untuk membuat scriptnya. Kalau bisa menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java, C, Cross, dan Python untuk yang ini ya, versi desktop. Nah, macam-macam Selenium. Jadi macam-macam Selenium ada Selenium IDE, ada Selenium Remote Control sama WebDriver ini nanti jadi satu menjadi Selenium. Soalnya Selenium Grip. Yang kita bahas hari ini Selenium IDE sama Selenium WebDriver ini. Ini tugas nomor 1, ini tugas nomor 2. Saya harapnya sih nanti ketika salah satu di antara kalian di kelas ini ada yang topik skripsinya tentang pengujian menggunakan Selenium. Kalian pelajari lebih detail. Selenium merupakan tool open source. Kenapa kita menggunakan Selenium Automated Test? Alasannya open source, support dengan beberapa bahasa pemrograman dan framework, cukup fleksibel, bisa digunakan berbagai browser dan sistem operasi. Itu alasannya. Karena kadang beberapa tool pengujian itu ada yang berbayar. Sekarang saya bahas untuk yang Selenium IDE. Pengujiannya bagaimana? Dan ini tugas nomor 1, yaitu implementasi Selenium IDE. Jadi Selenium IDE itu sudah dibuatkan sama Selenium websitenya di Selenium Hacki itu. Dia sudah buat untuk Chrome ekstensi. Kalian buka Chrome Web Store terus kalau menggunakan Chrome ya, kalau menggunakan Firefox ya ekstensi Firefox kayaknya juga ada. Kalau saya terbiasa menggunakan Chrome. Selenium IDE kalian install. Ini websitenya seleniumhacki.org. Kalau sudah diinstal, tampilannya akan seperti ini. Nanti kita bisa melakukan pengujian menggunakan Selenium IDE. Sama seperti semester kemarin, sebenarnya dia merekam kegiatan yang kita lakukan di sebuah browser. Penampakannya Selenium seperti ini. Di sini ada yang pertama ini nama tesnya. Yang kedua ini kita untuk add test, menambahkan tes. Ini untuk play. Jadi kita merekam, habis itu kita... Makanya pengujian itu kan kayak pengujian login, kita buka, masukkan username, password. Kalau berhasil ya ada informasi berhasil, kalau gagal ada informasi gagal. Nah itu bisa dilakukan dengan cara direkam. Ini caranya dengan merekamnya menggunakan Selenium IDE. Nanti kita bisa play. Ini untuk waktu perekamannya berapa menit, ini untuk disimpan, diekspor atau diimport. Ini komen yang akan dijalankan. Buka Google Chrome, gitu, kalau bahasa Indonesia-nya. Masukkan username, masukkan password. Variabelnya ada di bawah sini. Tapi nanti ini akan menangkap otomatis dari browser yang kita lakukan ya, seperti di Blastmeter, di Apache Gmeter. Cara penggunaan bagaimana? Cara penggunaannya setelah kalian install di Chrome Extension, kalian buka Selenium-nya, Selenium IDE-nya. Sini pertama kali akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada beberapa menu, record a new test in new project, open existing project, create new project, choose Selenium, close Selenium IDE. Kita buat yang baru ya, record a new test, kita pilih yang pertama, record new test in new project. Selanjutnya nanti akan diminta masukkan nama, project name-nya. Saya itu coba login, cek login, terserah proses ini ya, kalian coba. Kalau sudah, habis itu diminta untuk memasukkan alamat websitenya atau URL-nya. Taruh di sini. Nanti di sini akan muncul gambar start recording untuk nge-record. Nanti ketika kita klik start recording akan muncul Google Chrome baru, terus menuju ke halaman yang kita masukkan. Habis itu ya kita lakukan proses atau planning yang akan kita uji gitu. Nanti dia akan rekam. Setelah selesai kita stop. Habis itu kita bisa play lagi dengan variabel yang berbeda. Hasilnya akan seperti ini. Kalau ini contoh login nih. Terus ini username, ini password. Kalau berhasil nanti ada informasi. Oke, saya kasih contoh. Sebelum saya masuk ke Selenium Python. Saya kasih contoh aplikasi localhost dulu ya. Saya buka SAM dulu.
Nanti tugasnya boleh pakai aplikasi localhost atau aplikasi online, terserah. Saya punya aplikasi localhost untuk cetak sertifikat seminar. Ini ya, saya copy URL-nya. Kita klik Selenium IDE. Nah, habis itu kita pilih record new test. Namanya contoh cek login, gitu. Atau nanti kalian bisa cek login yang lebih panjang, terus cek sertifikat, cek button cetak, cek pendaftaran, gitu kan, dan lain sebagainya. Cek login, kita klik OK. Masukkan URL-nya. Habis itu, ini ada tulisan start recording. Kalau kita sudah klik start recordingnya, nanti otomatis akan muncul Google Chrome baru dengan URL yang kita masukkan. Habis itu dia akan merekam perilaku kita. Nanti yang apa namanya, plan yang akan kita tes. Karena saya mau cek login, saya start recording, muncul. Ini masuk. Setelah itu klik ini ada tulisan Selenium IDE recording ya. Saya klik masuk, saya masukkan username password. Nah, berhasil. Saya cek logout-nya. Nah, berhasil. Habis itu kita stop. Test name-nya, cek login. Sudah. Nah, gini. Akhirnya ini komen-komen ini ya, apa namanya, tadi ya. Jadi open URL, set window ukuran, klik button, type email. Nah, ini email ini untuk ngecek variabelnya ada di sini ya. Makanya saya coba localhost karena variabel email sama passwordnya muncul. Ini variabel Aris, passwordnya 123. Contohnya, sebenarnya passwordnya saya ganti 456 ya, untuk ngecek apakah program kita itu berhasil mendeteksi apa namanya kalau password salah atau enggak. Nah, semuanya kita pengen melakukan pengujian lagi, kita tinggal play di sini. Run all test ini untuk tag execute. Waktu pengujiannya mau sangat cepat atau lambat, kita set di sini. Dari situ kita uji lagi dengan password yang berbeda. Gitu. Di sini kan passwordnya variabelnya, komennya tab, targetnya name password, value-nya 123456. Kalau saya run all test, nah dia otomatis buka sendiri tanpa saya klik. Dia ngeklik masuk sendiri, habis itu dia ngeklik sesuai dengan tadi ya, apa ketika kita rekam. Kalau kita diemin nggak ada aktivitas, juga dia ngikutin nggak ada aktivitas. Dia berhenti di sini, trying to find CSS little. Nah, dia ngelogout otomatis, balik lagi ke halaman luar. Outputnya, kita bisa lihat di sini, cek login 23 complete successful. Bentar. Berarti ada yang salah, passwordnya saya ganti. Oke. Semuanya emailnya saya ubah. Terus saya jalankan lagi. Nah, dia ngisi otomatis. Username juga ngisi otomatis. Username password salah. Akhirnya berhenti di sini. Akhirnya dia hanya berhenti di sini. Artinya dia bisa ngecek bahwa untuk login udah bisa mendeteksi untuk password yang salah. Check login and with error 1. Nah, ini contoh untuk
apa namanya menggunakan Selenium IDE yang berbasis GUI ya. Kita nggak perlu coding sama sekali. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya yang berbasis teks, maksudnya menggunakan command line atau perintah script ya. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya sama, tapi bedanya kita nggak cuma klik-klik itu saja, tapi kita buat script di dalam bahasa pemrograman Python. Tapi sebelumnya kalian harus install dulu Selenium, otomatis install Python. Semuanya sudah install Python belum? Sudah bisa caranya install Python? Harusnya sih sudah ya, mungkin dari semester 1 kan bahasa pemrograman atau mata kuliah lain udah bahas tentang Python. Jadi saya anggap sudah, kalau belum, tutorial yang bahas tentang cara install Python sudah banyak. Tinggal download, terus install gitu aja. Kalau sudah, kalian harus install dulu Selenium. Pip install Selenium, paket installer Python nih, pip. Kalau PHP namanya Composer ya sebenarnya, bukan pip. Pip install Selenium, nanti harus seperti ini. Kalau udah berhasil, yang kedua adalah install download WebDriver. WebDriver itu untuk Google Chrome sih. Kalau Firefox nggak tahu saya, belum tahu. Jadi kan di sini tadi sudah saya jelaskan Selenium ada beberapa tipe. Ada Selenium Remote Control, RC, sama WebDriver, ini menjadi satu. Akhirnya ada Selenium, di dalamnya ada WebDriver. Nah itu, makanya kita download dulu WebDriver-nya itu menggunakan Chrome Driver. Downloadnya linknya sudah saya tampilkan di sini. Kalian cek dulu apa namanya versi Google Chrome kalian ya, karena Chrome Driver-nya beda-beda. Kalau beda versi nanti nggak jalan. Di sini ada versi 97, 96, 95, beda-beda. Kalian klik download yang sesuaikan dengan versi Google Chrome kalian. Setelah itu, ini salah satu contoh script untuk cek login e-kampus. Jadi nanti tugasnya silakan cek login untuk website lain dengan Selenium IDE dan Selenium apa namanya ini Python, Selenium Driver. Tapi jangan yang e-kampus, karena e-kampus sebagai contoh yang sudah saya kerjakan. Ini sebenarnya sintak udah setahun yang lalu ya. Saya buat boot untuk input nilai otomatis menggunakan Selenium. Jadi daripada saya masukkan satu-satu, nilai saya taruh di Excel, saya buat boot untuk login, terus sebenarnya sebelumnya ini panjang scriptnya, saya potong untuk login aja. Sebenarnya itu masukkan username, masukkan password, terus di sini masukkan mata kuliahnya apa, terus ada di situ dia buka Pelita Bangsa, klik button, masukkan username, masukkan password, ngecek mata kuliahnya, klik bagian input nilai, habis itu nilai dimasukkan dari Excel. Kami kalian pemula ini saya untuk yang cek login saja. Jadi ini bisa dikembangkan untuk auto follow Instagram, auto comment, auto DM dan lain sebagainya. Yang saya ada aplikasi-aplikasi itu dasarnya seperti ini. Kalau ini saya jelaskan, ini untuk import library-nya, ini untuk membaca Chrome Driver-nya, itu Chrome Driver-nya untuk buka Google Chrome, untuk remote Google Chrome Driver. Terus ini fungsi login, saya buat fungsi ya, terus Driver get buka, ini, kalau bahasa Indonesia buka Google Chrome, ini sih buka Google Chrome, terus ini tuh klik, masukkan URL ini maximize window, lebarkan full screen, find element BCSS selector, cari CSS yang ada tulisannya button primer. Nah, habis itu ini klik, ini time slip 2 detik biar ada jeda gitu ya. Terus kalau sudah, nanti cari input name username, send ke user variable user ini sudah saya ganti, bukan username saya sendiri ya. Terus ini klik, masukkan ini, terus
diklik, habis itu password, masukkan passwordnya, variabel passwordnya di sini, terus enter. Time slip, terus ini option klik. Nah, nanti akan muncul berhasil atau enggak. Kalau saya contohkan, ini contohnya ya, passwordnya sudah saya ganti password. Nah, nanti tugasnya kalian bisa menggunakan aplikasi website yang online atau lokal kampus, nggak masalah, yang penting kalian bisa coba automated testing, cek login gitu, dengan studi kasus yang berbeda. Ini kalau saya jalankan, nanti akan muncul Google Chrome, nyari klik button otomatis, ngisi username otomatis, sesuai variabel yang saya isi, sama ngisi password otomatis. Ini otomatis salah karena passwordnya bukan ini. Jadi nanti sebenarnya ya sama tadi untuk ngecek login Selenium IDE tadi. Kalau tadi kan berbasis GUI, kalau ini menggunakan script. Code error design ini. Oke, error. Kadang error stop code run. Saya jalankan lagi. Nah, ini dia yang buka Google Chrome otomatis. Terus dia akan memasukkan link URL-nya. Koneksinya agak lambat, masalah nanti. Saya ulangi lagi. Saya jalankan lagi. Di situ sudah ada tulisannya, Chrome is being controlled by automatic test software. Sini harusnya dia memasukkan link URL e-kampus ya. Ini kan nggak tahu koneksinya lambat. Tadi saya sebelum materi saya coba bisa jalan. Oke. Harusnya ini nanti muncul variabel di sini. Variabel URL ini driver get e-kampus berita bangsa. Nanti dia ngisi otomatis di sini, terus ngeklik button otomatis. Saya nggak tahu kenapa koneksinya kemungkinan. Nanti saya coba saya sharekan contoh yang sudah jalan. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya buka di sini, klik menuju link ini, di situ cari elemen button primary. Kalau kita buka di e-kampus, saya buka e-kampus. Kalau kita, nah cara ngeceknya bagaimana? Kalau cari website lain, seperti ini, contohnya website lain ya. Saya pengen ngeklik ini dengan automated test Selenium. Kita buka inspect elemen, kita cari dia itu CSS-nya, nama kelasnya apa. Seperti itu untuk otomatis. Kalau dalam, nah ini kalau kita lihat kelasnya ini kan button primary, button LG, button login. Ini kan. Nah, akhirnya saya tulis di sini. Find element BCSS selector, button primary, button login, klik, nanti akan menuju ke, kalau ini diklik, menuju ke halaman login. Oh, langsung login. Saya di incognito dulu.
Nah, menuju ke halaman username. Nah, kalau pengen masukkan username di sini gimana? Kita inspect, cari ini kelasnya apa. Input tipe text, kelas text input, name, J username. Akhirnya saya buat masukkan di sini. Oh, ini. Find element by expect. Jadi tadi ada banyak yang bahas untuk tutorial Selenium untuk menemukan bagian yang diklik itu menggunakan CSS selector atau bexpect. Nah, ini input name J username. Terus masukkan username-nya dengan import case. Jadi case user variabel usernya nanti dia akan mengisi otomatis. Soalnya password sama input J password. Habis itu enter menggunakan case enter. Nanti bisa dikasih keterangan di sini kalau if berhasil baru login berhasil, if gagal login berhasil, login gagal seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kalau mau testing di localhost contohnya ya, tetap pakai koneksi atau enggak ya? Soalnya tadi yang saya lihat kalau lewat Chrome kayaknya butuh koneksi yang bagus banget. Nggak tahu, harus kayaknya sih bentar. Nggak mungkin saya disconnect internet saya. Saya belum pernah nyoba kalau tanpa koneksi untuk localhost. Ya, bisa dicoba sih. Kalau localhost kemungkinan enggak, karena kalau dilihat dari sini kan manggil library otomatis offline, manggil ini Chrome Driver juga offline. Kalau ini kampusnya offline juga, kalau link ininya localhost sih kayaknya nggak perlu koneksi. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Ya, nanti bisa dicoba ya. Baik, Pak, terima kasih. Terus ada yang jadi tugasnya. Nah, nanti kalau kalian pelajari lebih detail, kalian bisa buat yang lain-lain gitu ya. Nanti bisa buat topik skripsi yang apa gitu ya, yang ada hubungannya dengan automated test atau otomasi yang lain. Tugas 7, saya belum nulis tugasnya. Makanya belum saya share materinya karena saya belum nulis tugasnya. Tugas 7-nya adalah buat automated testing menggunakan boleh login, boleh pendaftaran gitu. Kalau pendaftaran gimana? Ya, contohnya saya contohnya pendaftaran di localhost saya tadi kan ada pendaftaran. Pendaftaran semua saya buat new project. Terus linknya tadi localhost. Kan ada menu pendaftaran. Ya, nanti linknya ini terus ketika rekam klik masuk, ini masuk untuk login. Ini daftar. Ini untuk pendaftaran ini ngecek pendaftaran ini berhasil atau enggak. Bisa. Jadi nggak harus login nanti tugasnya. Nanti untuk script Selenium-nya ya elemennya diganti pendaftaran, nanti bagian cari CSS selectornya ini inspect. Tiap website kan CSS-nya beda-beda namanya. Ini nama username, input tipe text, class from control username. Terus nanti buttonnya kita klik. Nah, ini button, class button primary, full rights. Biasanya bootstrap seperti dia, button primary, success, dan lain sebagainya. Oke, ini tugasnya buat automatic testing menggunakan Selenium IDE yang tadi saya menggunakan Chrome extension. Dan menggunakan Selenium WebDriver. Itu aja. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Yang terakhir yang script tadi itu gimana Pak? Masih belum paham Pak. Yang paling ujung. Yang find element.
Yang ada Yang IM. ditanyakan yang mana? Itu, Ini, iya, inspect elemen yang mana tuh, Pak? ini ya. Ini setelah login ini kayaknya. Absen PNJ ini setelah login. Bentar. Setelah login e-kampus, tinggal Ctrl F. Ini namanya apa ya? Itu harusnya saya salah motong, harusnya ini kan skrip punya saya yang sebenarnya panjang gitu kan, saya potong tadi untuk contoh aja. Sebenarnya berhentinya di sini setelah login ini. Setelah enter ini berhenti. Untuk cek loginnya saja. Kalau tadi ini untuk ya kita cari aja, ini saya nggak hafal. Ini dari bagian mana? Kalau kita ini Ctrl F, karena tampilan e-kampus juga berubah-berubah ya. Jadi kadang kalau ini saya jalankan, kadang nggak jalan lagi karena butuh tampilan e-kampus kan kadang berubah, sebelumnya kan nggak kayak gini. Saya cari di sini. Saya cari di inspect element. Ctrl F. Carinya di mana? Ctrl F. Oh ini. Untuk ngeklik apa ya? Sebelum pengumuman. Ini ngeklik ini sih. Kayaknya ngeklik e-learning atau apa ya, lupa saya. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ngetesnya boleh pakai yang script yang Bapak buat itu boleh tuh, Pak? Ya boleh. Tapi kan websitenya nggak boleh kampus ya, karena kampus kan sudah saya berikan contoh. Berarti beda, Pak, ya? Website. Beda. Kalau websitenya beda, otomatis CSS selektornya juga beda. Diubah Ada- lagi. Ya, diubah lagi. Disesuaikan dengan websitenya. Ya. Kalau lebih mudah sih kalau kita menggunakan Selenium IDE, sebenarnya dia juga otomatis selektornya sih, apa CSS-nya. Kalau kita menggunakan Selenium IDE, tadi yang sudah saya kasih contoh, open, staging project. Di Selenium IDE tadi kan ini kan, nah, dia otomatis ini klik. Nah ini dia ngasih targetnya CSS button. Dengan klik targetnya kolom SN9. Seperti itu. Ini juga sama, nempel send key, enter. Type email, type password. Ini kan script tapi dibuat GUI-nya gitu ya. Kalau tadi script yang ya berbasis teks. Tapi banyak yang masih pakai seperti ini ya, karena lebih simpel. Terus untuk beberapa tes yang kalau websitenya ada loginnya kan otomatis kita nggak bisa tiba-tiba langsung berada di login. Tapi dengan Chrome Driver ini bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pernah buat boot flash sale Shopee ya, saya share di YouTube. Itu juga menggunakan Selenium. Saya buat boot flash sale itu juga bukan berarti buat ada rame-rame flash sale buat boot flash sale, enggak. Karena ya gara-gara saya ngajar pengujian ini terus saya belajar Selenium, ya otomatis kepikiran sendiri kenapa nggak dipakai buat boot flash sale. Ya ketika saya buat, ternyata orang-orang lain juga ada yang buat boot flash sale menggunakan Selenium. Maksudnya akan menemukan jalan yang sama gitu ya. Maksudnya kita membuat ide, kalau idenya itu benar, orang lain juga akan kepikiran ke sana, bukan berarti nyontoh ya. Ya karena emang itu jalannya cuma emang ke sana gitu ya. Boot flash sale 11 Shopee 2000 awal tahun kemarin. Nah, ini boot flash sale, masukkan pilihan,
Ini dia ngedetek jam berapa, habis itu jamnya akan ngitung mundur. Sekarang jam berapa, untuk menuju ke jam 12 itu berapa menit lagi. Nanti dia akan ngitung mundur. Langsung buka Shopee-nya, seperti ini. Dia akan masukkan Shopee, terus nyari elemen checkout-nya, biasanya ngeklik check otomatis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya Selenium IDE sama Selenium Python, Pak. Iya, nggak harus Python. Kalau Selenium ada yang Java, ada yang lainnya. Jadi saya nyontohnya Python, tapi kalau kalian menggunakan Selenium bahasa pemrograman lain juga boleh. Selenium, Java, ada banyak. Selenium Java. Tutorialnya sudah banyak. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya harapkan sih nanti ada yang topik tugas akhirnya tentang Selenium. Tentang topiknya kalian bisa cari itu di kasus tentang apa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan. Nah, nanti UTS-nya sama UAS-nya itu salah satu di antara tugas ini. Jadi, ya paling nanti UAS-nya sih buat pengujian dengan salah satu materi yang sudah kemungkinan ya untuk UAS-nya seperti itu. Buat pengujian sistem dengan salah satu materi yang sudah saya sampaikan. Kan ada banyak itu. Tinggal pilih salah satu. Harusnya nggak susah. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan. Jadi silakan install dulu Python yang belum install, silakan install dulu Selenium IDE, silakan install dulu library Selenium. Habis itu pelajari dulu, cari beberapa tutorial. Kalau dari tutorial saya sih seharusnya cukup ya. Mungkin nanti ketika kalian menemukan website yang berbeda kok CSS-nya nggak paham, ya belajar CSS sedikit. Sebenarnya harusnya sih tadi kan ada kelas, di CSS itu ada kelas. Kelas itu kan sama di Python, di C++ itu kan kelas. Kelas itu ya fungsi itu dipilih, nanti diklik atau dimasukkan username password-nya. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.